Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 ergonomi ingin ingin menjelaskan tentang hasil dari analisis kami mengenai lingkungan belajar mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya yang ditinjau dari aspek prinsip rancangan display dan kontrol. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah ergonomi yang diampu oleh Prof. Dr. Insinyur Komariati Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU. Baik, bisa di next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faiz Askar dari Gantara Zudi dengan NIM 215060701111025 dengan email dan alamat sebagai berikut. Perkenalkan, saya Nisvia Salsabila. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Nisvia Salsabila dengan NIM 2150 Email nisvia@student.ub.ac.id, alamat di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Anissa Safadamayanti dengan NIM 215060701111149 dengan email anissasafa@student.ub.ac.id dan alamat sebagai berikut. Next. Perkenalkan, nama saya Anura Ijazia Ilahi dengan NIM 215060700111051 dengan email dan alamat sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Saidina Zahra Hendika Putri dengan NIM 215060701111003 dengan email saidinazhp@student.ub.ac.id dengan alamat sebagai berikut. Baik, sebelum kami memulai penjelasannya, izinkan kami untuk mengucapkan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSI, kepada Dekan Fakultas Teknik, Profesor Insinyur Hadi Sugiono, kepada Kepala Departemen Teknik Industri sendiri, Pak Bak Sugiono STMT PhD, dan dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariati Solihah, ST MKes IPU Asia. Berikut merupakan isi dari penjelasan yang akan kami sampaikan nanti, yang terdiri dari pendahuluan, tujuan dan manfaat, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Ya, baik, saya izin melanjutkan. Jadi, latar belakang diadakannya penelitian kami itu, yaitu pada era industri 4.0 ini kan penggunaan komputer bukan lagi menjadi hal yang tabu di kalangan mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa pasti mengerjakan tugas-tugasnya itu di depan komputer secara terus-menerus bisa dilakukan selama berjam-jam. Nah, dengan durasi yang cukup lama, menggunakan komputer ini mahasiswa harus nyaman dalam mengerjakan tugas. Karena apabila tidak nyaman, tugas yang akan diselesaikan nanti juga akan tidak baik hasilnya. Seperti itu. Nah, kenyamanan dari mahasiswa sendiri itu dapat dilihat dari eh, aspek pertimbangan prinsip perancangan display dan kontrol. Sehingga nantinya akan memaksimalkan kenyamanan dan fokus mahasiswa ketika pembelajaran. Terdapat beberapa faktor yang dapat dievaluasi seperti bangku, posisi keyboard, mouse, dan tingkat kecerahan layar serta ukuran layar. Nah, dari sini kami membuat penelitian ini. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat dari penelitian kami. Yang pertama di sini ada tujuan. Yang pertama tujuan kami adalah untuk mengetahui tingkat kenyamanan dalam proses pembelajaran dengan komputer di teknik industri UB. Dan lalu yang kedua, mengetahui penyesuaian yang bisa dilakukan dari aspek pertimbangan prinsip perancangan display dan kontrol dalam proses pembelajaran dengan komputer di teknik industri Universitas Brawijaya. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama meningkatkan kenyamanan dan kualitas
pembelajaran dengan komputer dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dan yang kedua, menambahkan pengetahuan mengenai pengaplikasian aspek pertimbangan prinsip perancangan display dan juga kontrol. Next. Kemudian metodologi penelitian kami, dalam penelitian kami ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang bahannya dalam bentuk yang dapat dihitung atau berupa angka. Dalam penelitian kami dilakukan penyebaran kuesioner atau angket melalui Google Form sebagai bahan untuk data penelitian dan direspon oleh 34 mahasiswa. Penggunaan metode dan teknik ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dalam proses pembelajaran dan mengetahui penyesuaian yang bisa dilakukan dari aspek pertimbangan, prinsip perancangan display, dan kontrol dalam proses pembelajaran dengan komputer di Teknik Industri Universitas Brawijaya. Baik, setelah ini masuk kepada hasil dan pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama ini mengenai kenyamanan pembelajaran dengan komputer. Jadi untuk kenyamanan pembelajaran dengan komputer sendiri ini kami membagi pertanyaan jadi 4 parameter, yaitu sangat tidak nyaman, nyaman, dan sangat nyaman. Dari 34 jawaban yang diberikan oleh responden sendiri, jawaban terbanyak diberikan kepada pilihan nyaman dengan jumlah 16 responden, yang proporsinya sekitar 47,1%. Disusul oleh 14 responden di urutan kedua yang menyatakan mereka tidak nyaman ketika pembelajaran menggunakan komputer. Lalu ada 3 responden yang berjumlah sekitar 8,8% yang merasa sangat nyaman. Lalu satu responden yang merasa sangat tidak nyaman. Dengan begitu, belum bisa diambil kesimpulan mengenai tingkat kenyamanan mahasiswanya terkait pembelajaran dengan komputer ini. Dan dapat dikatakan bahwa mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya ini merasa biasa saja saat kegiatan pembelajaran menggunakan komputer. Tidak nyaman atau nyaman tidak ada kesimpulannya. Lalu untuk pembahasan yang kedua ini mengenai kenyamanan posisi mouse dan keyboard. Jadi sebanyak 22 responden ini menyatakan bahwa mereka merasa nyaman akan mouse dan keyboard yang difasilitasi oleh teknik industri itu sendiri. Sebanyak 3 responden atau sekitar 8,8% merasa sangat nyaman dengan posisi mouse dan keyboard. Namun, ternyata masih ada 9 responden atau sekitar 26,5% yang merasa tidak nyaman dengan posisi keyboardnya. Berdasarkan data yang ada, mayoritas mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya masih merasa nyaman terhadap mouse dan keyboard yang menjadi salah satu fasilitas di kegiatan yang berkaitan dengan komputer di Teknik Industri Universitas Brawijaya. Lalu setelah ini adalah pembahasan mengenai kenyamanan posisi layar. Setelah kuesioner disebarkan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa ada 21 responden atau sekitar 61,8% yang merasa nyaman terkait posisi layar yang digunakan. Lalu 4 responden atau sekitar 11,8% merasa sangat nyaman dengan posisi layar yang ada. Namun sekali lagi banyak atau sekitar 8 responden yang ternyata berdasarkan proporsinya itu sekitar 23,5% yang merasa tidak nyaman. Bahkan ada satu responden yang menyatakan bahwa dirinya tidak nyaman terhadap posisi layar monitor. Nah, berdasarkan data yang ada ini, ternyata mayoritas mahasiswa masih merasa nyaman dengan posisi layar yang tersedia di TIP. Lalu untuk pembahasan yang keempat adalah mengenai kecocokan ukuran meja terhadap mahasiswanya. Nah, jadi sebanyak 58,8% responden menyatakan bahwa ukuran permukaan meja yang ada di TIUB sudah pas atau sesuai dengan mereka. Namun, masih ada mahasiswa yang merasa ukuran meja ini tidak pas, yaitu sekitar 41,2%. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada beberapa, yaitu ada perbedaan ukuran tubuh, postur tubuh, dan juga beberapa batasan-batasan lainnya yang terkait dengan ukuran meja. Lalu untuk pembahasan yang kelima ini mengenai tingkat pusing dari mahasiswa saat menggunakan komputer. Nah, jadi setelah kuesioner disebarkan, ternyata ada sebanyak 82,4 responden yang merasa pusing saat kegiatan pembelajaran. Meskipun ada 17,6% yang merasa tidak pusing saat kegiatan pembelajaran dengan komputer ini. Sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi panca indera manusia,
sehingga bisa menyebabkan pusing. Salah satunya adalah radiasi yang dipancarkan oleh layar komputer itu sendiri. Beberapa mahasiswa nampaknya tidak menjalani kegiatan komputer ini eh, dengan waktu yang sama sehingga ada yang merasa pusing dan juga ada yang tidak merasa pusing. Untuk mahasiswa yang merasa pusing sendiri diduga karena ia menatap layar secara terus-menerus sehingga menyebabkan pusing. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian kali ini yaitu lingkungan belajar mahasiswa teknik industri masih tergolong ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan kenyamanan ketika melaksanakan pembelajaran dengan komputer. Namun, masih banyak juga mahasiswa yang merasakan pusing akibat radiasi yang dipancarkan oleh layar komputer. Saran dari penelitian kali ini yaitu pengambilan data dapat dilakukan dengan wawancara, sehingga hasil penelitian akan memiliki data pendukung lainnya untuk menentukan hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik untuk pertanyaannya bisa ditanyakan, lalu akan kami tampung dulu. Bagi pertanyaan yang pertama bisa ditanyakan oleh Brenda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Brenda Della Lorenza. Saya izin bertanya. Pada hasil pembahasan tadi, disebutkan bahwa masih ada mahasiswa yang merasa pusing saat menatap layar komputer. Nah, kira-kira dari kalian apakah ada saran atau solusi untuk mencegah hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Brenda atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ulaya Sabita. Silakan. Oke, makasih buat waktunya. Sebelumnya aku Laya Sabita. Jadi aku mau nanya, tadi kan disebutkan bahwa ada pembahasan mengenai kenyamanan mahasiswa saat belajar. Nah, memangnya secara umum, apa saja sih faktor lain yang mempengaruhi kenyamanan mahasiswa tersebut terkait pembelajaran dengan komputer? Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Lalu mungkin pertanyaan yang terakhir bisa disampaikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Habib. Mungkin sebelumnya makasih banyak juga untuk presentasinya yang sangat menarik. Dari presentasi aku mau nanya, kenapa sih kalian kelompok 6 itu memilih lingkungan belajar mahasiswa teknik industri, khususnya tingkat kenyamanan dalam penggunaan komputer saat pembelajaran sedang melakukan penelitian dari kelompoknya. Makasih. Gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Brenda, saya izin untuk menjawab dulu. Untuk pertanyaan tadi terkait tentang solusi agar mencegah pusing saat menatap layar, ada yang bisa dilakukan yaitu mahasiswanya itu menggunakan kacamata anti radiasi karena radiasi itu juga menjadi salah satu penyebab mata mudah lelah dan mengakibatkan pusing. Selain itu, juga mahasiswa juga bisa mengatur pencahayaan pada monitor, lalu juga memperbaiki postur tubuh agar tidak bungkuk, dan juga menggunakan metode 20-20-20, yaitu metode untuk mengistirahatkan mata setelah 20 menit menatap layar selama 20 detik, sehingga mata tidak mudah lelah. Terima kasih. Oke. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, ini yang disampaikan oleh Ulaya mengenai faktor lain yang mempengaruhi kenyamanan mahasiswa sendiri. Itu ada beberapa ya. Contohnya yaitu adalah lokasi dari ruangan komputer itu sendiri. Nah, lalu ada juga ukuran space tempat menggunakan komputer. Jadi semakin besar space-nya itu juga akan semakin nyaman dan sebaliknya. Lalu yang selanjutnya itu ada tata letak dari komputer dan juga peralatan-peralatan lainnya yang sekiranya digunakan saat menggunakan komputer itu sendiri. Seperti keyboard, monitor, mouse, tombol power, bahkan
hingga tata letak CPU itu dapat mempengaruhi kenyamanan dalam menggunakan komputer. Lalu juga faktor lain adalah seperti suhu yang dipengaruhi oleh kualitas dari pendingin ruangan. Jadi bila suhu ruangan itu buruk maka akan mempengaruhi kenyamanan juga. Lalu setelah itu ada penerangan yang ada dalam lingkungan saat menggunakan komputer dan juga ada faktor mengenai sirkulasi yang ada di dalam ruangan komputer. Semakin besar, semakin baik sirkulasinya, maka akan semakin nyaman juga dalam menggunakan komputer dan sebaliknya. Mungkin untuk pertanyaan mengenai wilayah, apakah sudah cukup? Udah cukup. Makasih ya. Oke, bisa lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Eh, izin menjawab untuk pertanyaan yang terakhir yang disampaikan oleh Saudara Habib terkait alasan kelompok kami memilih penelitian ini karena berdasarkan hasil riset oleh penelitian kami, lingkungan belajar mahasiswa teknik industri masih tergolong ideal. Namun beberapa mahasiswa merasakan tidak nyaman dalam penggunaan komputer seperti adanya gejala pusing akibat radiasi yang dipancarkan oleh layar komputer. Maka dari itu, kami menganalisis lingkungan belajar mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya ditinjau dari aspek prinsip perancangan display dan kontrol, sehingga diharapkan ke depannya dapat memaksimalkan kenyamanan dan fokus mahasiswa saat melakukan pembelajaran. Apakah jawabannya cukup, Saudara Habib? Baik, cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik karena sesi tanya jawab juga sudah berakhir, maka berakhir pula penjelasan kami mengenai analisis yang telah kami lakukan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi